Meski Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres bukanlah nepotisme, namun tim hukum PDI Perjuangan tetap melanjutkan perlawanan dengan menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dugaan perbuatan melawan hukum saat menerima pencalonan wakil presiden dari kubu 02. Lantas seberapa efektif gugatan ini kita bahas bersama dengan narasumber saya sore hari ini sudah bergabung. Ada Profesor Gayus Lumbun, Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan. Prof Gayus, selamat sore. Itu. Prof Gayus bisa mendengar suara saya? Selamat sore. Ya, agak kecil karena saya menggunakan laptop. Jadi mohon maaf suaranya kecil tertangkap, tapi saya bisa mendengar. Baik, dan juga bergabung bersama saya sore hari ini ada Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran Frits Edward Siregar. Bang Frits, selamat sore. Sore Mbak, selamat sore Prof Gayus. Selamat sore Pak Siregar. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sore hari ini saya pertama harus ke Prof Gayus terlebih dahulu. Prof Gayus, mungkin bisa di-remind kepada masyarakat, diinformasikan kembali kepada masyarakat. Apa sebetulnya alasan utama PDI Perjuangan merasa perlu untuk mengambil tindakan hukum terhadap KPU dalam hal ini? Begini, jadi supaya dipahami oleh kita semua, masyarakat dan kita aktivis yang memperhatikan ikut serta dalam pemilu tahun 2024 ini, bahwa saya menegaskan keputusan atau putusan MK bukan satu-satunya lembaga peradilan yang memeriksa dan memutuskan perselisihan tentang pemilu secara luas. Kalau saya boleh memfokuskan adalah pada dasarnya persidangan di MK itu hanya menyangkut hasil dari suara pemilu yang diputuskan karena persengketaannya ada di sana, berbagai persoalan yang menjadikan selisih, tetapi ada dua sarana hukum lagi yang juga ikut menyelesaikan persoalan perselisihan hal di pemilu ini, yaitu PT UN. PT UN itu lembaga yang diarahkan oleh pengadilan juga. Yang satu, PT UN diminta menyelesaikan mengenai proses tentang pemilu. Proses pemilu dilangsungkan. Yang kedua adalah juga PT UN, tetapi menyangkut orang yang melakukan atau pejabat negara yang melakukan dan melanggar undang-undang. Dalam bahasa hukum disebut sebagai onrecht matter over Hesdat atau ODD singkatannya. Nah, melalui dua peradilan ini dan satu lagi MK, itulah proses hukum yang bisa menyelesaikan masalah pemilu. Itu inti dasarnya. Kemudian syarat-syarat undang-undangnya tentu akan lengkap, saya nanti sampaikan. Ketika persoalan ini kita gulirkan ke PT UN, di sidang dismisal atau sidang penyaringan perkara yang layak apa tidak layak disidangkan, kami diputuskan layak untuk disidangkan. Artinya filter PT UN untuk menilai itu sudah terjadi, hanya nanti majelis hakim akan mempelajari, mendengarkan semua pihak yang terkait yang hadir di situ, yang berkepentingan, berkaitan, tentu akan diberi kesempatan dan hasilnya akan diputus oleh PT UN. Kalau ditanya kepada saya apa hasilnya membatalkan pemilu yang telah terjadi, bisa tidak, dan kemungkinan besar memang tidak, karena kami juga tidak menyadari bahwa putusan PT UN itu dul matahid atau satu putusan yang berkarakter kemanfaatan. Mungkin kemanfaatan dari perkara yang kami ajukan itu tentu tidak bermanfaat, ya mungkin malah justru membuat konflik di masyarakat, mungkin itu. Namun kita perlu memperhatikan hak hukum yang perlu dipertimbangkan di sana sehingga publik itu menyadari bahwa peristiwa pemilu yang ada ini cacat dengan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara, yaitu KPU. KPU telah menyimpangi semua ketentuan. Bahwa hasilnya terhadap MK kami hormati. Kami sangat yakin memang tidak ada pengadilan lain yang bisa mematahkan putusan MK. Namun kalau saja karakteristik dari putusan di PT UN itu memandang dua lainnya, yaitu rechtzekerheid, kepastian hukum, memperhatikan keadilan, gerechtigheid, saya yakin juga mungkin hakim-hakim di PT UN bisa memilih untuk melakukan terobosan baru di mana pihak yang paling dinyatakan melanggar hukum, kalau saya boleh tegaskan, itu cawapres Gibran bisa dicoret dari keputusan MK. Itu pandangan saya yang mungkin
kita bisa berbeda pandang, tapi itu saya meyakini celah atau kemungkinan undang-undang mengatur mengenai perselisihan pemilu ini tidak hanya diserahkan di MK, tapi ada pengadilan lain yang bernama PT UN dengan dua sumber tadi. Yang pertama prosesnya salah dilakukan, yang kedua adanya pelanggaran hukum oleh penyelenggara orangnya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin akan memicu konflik, tapi jangan sampai putusannya menjadi komoditas yang kemudian merugikan pihak yang melakukan proses dengan jalur betul begitu ya, Prof. Saya harus ke Bang Frits sekarang. Tidak begitu. Oh, tidak begitu. Baik. Tidak begitu. Kalau memang ini dipandang sebagai satu bentuk proses hukum yang tepat, ya tentu harus ada korban. Tapi korban itu tidak mengarah ke masyarakat. Kalau korban berpihak itu tidak persoalan. Paslon misalnya itu hak hukum menentukan, tapi tidak menimbulkan satu bentuk goncangan di masyarakat yang telah setuju dengan paslon berapa, sebut paslon 2. Itu goncangan itu yang dihindari oleh PT UN secara karakteristik dual matahidnya, dan kami sepakat tidak bisa menimbulkan hiruk pikuk chaos, itu kita hindari. Kalau itu terjadi lebih baik ya ini perhatian saja bahwa telah terjadi penyimpangan, tetapi tidak menggoncangkan masyarakat sebagai bentuk pilihan putusan di sebuah peradilan, yaitu semata-mata untuk kemanfaatan satu dua pihak. Kalau masyarakat yang menjadi goncang kan ternyata pilihannya sudah mantap ke pilihan tertentu, itu tidak boleh dilakukan untuk menjadikan chaos. Baik. Saya ke Bang Frits sekarang. Bang Frits, Anda merasa bahwa gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan terhadap KPU atas pencalonan Gibran ini lebih pada tidak berdasar, kalau tadi kita mendengarkan pernyataan dari Prof Gayus, lebih pada tidak berdasar atau mungkin tidak efektif? Bagaimana kita ketahui bersama dan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga Undang-Undang Pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan akhir dari seluruh perjalanan Pilpres. Dan itu telah ditutup dengan keputusan KPU yang ditetapkan kemarin, Mbak, terkait dengan penetapan calon terpilih. Tentu saja kami menghormati apa yang dilakukan oleh teman-teman dan Prof Gayus di PDIP untuk membawa perkara ini ke Petun. Meskipun kemudian kalau kita melihat kan tadi ada proses dismisal di Petun. Kalau kita mengacu kepada pada apa yang disampaikan kan ke Petun adalah terkait dengan keputusan 360 yang dikeluarkan oleh KPU terkait dengan penetapan hasil. Dan kalau kita mengacu kepada tata cara mekanisme prosedur yang ada di Petun, bahwa apakah itu merupakan sebuah keputusan tun, apakah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, apakah masih dalam tengah waktu 90 hari, bagaimana diatur dalam pasal 55 dari Undang-Undang Petun, memang semua itu masuk dalam kategori sebuah objek yang dapat dibawa kepada Petun. Tapi kan kemudian pertanyaannya adalah apakah itu merupakan tepat untuk dibawa ke Petun? Karena kita mengacu bahwa ini adalah persoalan pemilu. Dan persoalan pemilu sudah ditegaskan di dalam pasal 469 dan pasal 471 terkait dengan sengketa pencalonan, itu merupakan kewenangan daripada Bawaslu. Kalau kita mengacu, Mbak, kepada keputusan tun yang dikeluarkan KPU misalnya terkait dengan pencalonan, ada keputusan 1378 mengenai pedoman verifikasi paslon. Ada keputusan 1632 terkait dengan penetapan calon misalnya. Kalau misalnya kemudian saat itu PDIP berpendapat pencalonan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak sesuai dengan tata cara mekanisme yang diharapkan oleh teman-teman PDIP, harusnya itu dibawa ke Bawaslu ataupun dibawa ke Petun misalnya, kalau memang mau kita mempergunakan jalur Petun. Tapi kan teman-teman di PDIP tidak mempergunakan jalur tersebut pada saat proses pencalonan. Tapi kemudian bahkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi kemudian membawa keputusan 360/2024 terkait dengan penetapan hasil itu ke Petun. Jadi kami melihat bahwa undang-undang telah mengatur mekanisme mana sengketa pencalonan, mana pelanggaran administrasi, mana sengketa suara, itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu. Meskipun kemudian teman-teman PDIP merasa bahwa ini bungkusnya adalah administrasi. Hukum administrasi. Ini bungkusnya bukan dengan pemilu ya? Bukan pemilu, tetapi kan substansi yang dibahas, substansi ataupun menjadi roh dari apa yang dibawa ke Petun itu kan adalah terkait dengan pemilu, di mana kompetensinya sudah jelas,
dan aturan sudah jelas. Jadi kami melihat ada sesuatu yang membingungkan kalau dalamnya bahasa saya. Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, sudah ada aturan-aturan dan kesempatan-kesempatan apabila teman-teman PDIP merasa ada ketidaksesuaian, tapi kesempatan-kesempatan tersebut dahulu tidak dipakai, tetapi baru sekarang setelah putusan Mahkamah Konstitusi, setelah penetapan KPU kemarin, kemudian baru kemarin dibawa ke petun. Baik, mengingat MK adalah benteng terakhir, sudah diketok palu, putusannya sudah final. Kemudian saya harus tanya juga ke Prof. Gayus, bagaimana kemudian menilai kemungkinan sukses dalam gugatan ini? Apakah tim sudah memprediksi besar kecilnya kemungkinan yang mungkin akan jadi tantangan? Tapi kita harus tahan dulu jawabannya, Prof. Gayus. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Masih bersama kami di CNN Indonesian Newsroom, kita masih bahas mengenai PDIP melawan gugat KPU ke PT UN ini masih berjalan. Masih bergabung ada Gayus Lumbun, Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan, dan juga Frits Edward Siregar, Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran. Tadi saya lanjutkan ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, kalau mendengar apa argumentasi yang disampaikan oleh Bang Frits begitu mengenai efektivitas gugatan ini, bagaimana kemudian tim hukum ini menilai kemungkinan sukses dalam gugatan ini, Prof? Pak Frits tidak salah dalam analisis ya, tapi saya memperdalam lagi bahwa sengketa pemilu itu tidak hanya terfokus di MK, berulang-ulang saya katakan. Undang-undang memberi ruang yang lain melalui PT UN itu ada 2. Disebutkan tadi oleh Pak Frits, apakah tidak melalui Bawaslu. Itu kalau sengketa proses. Sengketa proses itu diwajibkan melalui Bawaslu dalam waktu 5 hari. Langsung ke PT UN bandingnya. Itu betul. Yang kami lakukan bukan itu, yaitu yang ketiga. Ditemukan onreh matter over hesdat adalah perbuatan melanggar hukum oleh aparatur negara dalam hal ini KPU. Nah, kalau sebagai contoh di negara lain, negara apa terlambat atau kenapa tidak yang lalu, sampai pun telah terjadi pelantikan disebut saja di Malawi, sebuah negara besar walaupun di Afrika, itu membatalkan, mengulang pemilihan umum. Hanya kembali kepada harapan kami di putusan nanti tidak semata-mata harus membatalkan. Kenapa? Saya sepakat dengan asas karakteristik dari PT UN, lebih mengutamakan dul matter hit, kemanfaatan kalau diputus seperti ini, gejolak di masyarakat seperti apa. Saya memahami. Oleh karena itu kami PDIP melalui kami tim hukum tidak semata-mata ingin membatalkan atau merubah. Tetapi kami mohon ada mencoret salah satu nama yang memang tidak memenuhi syarat, bertentangan undang-undang. KPU telah melanggar hukum dalam hal ini. Namun sekali lagi, dul matter hit atau kemanfaatan hukum putusan itu kami memahami untuk dipertahankan. Sehingga bagi kami tim hukum memahami sekali bahwa stabilitas Indonesia di bidang keamanan perlu diperhatikan, diutamakan, itu saja. Tapi kalau kami dipersalahkan atau kami dianggap tidak mau menang, tidak mau kalah, itu salah sama sekali. Karena ada ruang-ruang lainnya oleh undang-undang negara dibolehkan, diberikan jalurnya. Kalau mempersoalkan sengketa terhadap proses, tadi itu yang kedua yang Pak Frits katakan, masih oleh Bawaslu, kami sangat memahami. Tapi yang kami ajukan adalah perbuatan, bukan proses, bukan hasil. Perbuatan pejabat negara yang bernama KPU telah menyalahgunakan berbagai bukti yang kami miliki. Kami sangat lengkap bukti kami. Mengenai apa contohnya? Mengenai bagaimana kalau putusan MK yang disebut tadi digunakan oleh KPU untuk memilih atau menentukan, maka ini akan ada kecacatan hukum. Bahwa satu, misalnya sebuah putusan lembaga MK perlu dibawa kepada lembaga pembentuk hukum sehingga KPU boleh menggunakan. Bahkan kedua, tidak retroaktif pada masanya untuk masa tahun ke depan. Itu juga dilanggar, kami akan buktikan. Nah, kalau ini terjadi berarti bukan lembaga dalam proses, tapi orangnya atau kelompok orang ini adalah KPU. Nah, ini harus diselesaikan secara hukum, karena ruang hukumnya ada. Dia tentukan di peraturan itu yang untuk mengadili ini. Tetapi sekali lagi saya tekankan, kita tidak ingin ada chaos, kita tidak ingin, kecuali chaos itu timbul sendiri. Justru chaosnya karena ini yang benar, ini yang harus bersih hukumnya untuk melakukan, itu hal yang lain.
Tapi kalau chaos mempertahankan memang pasangan ditentukan itulah yang menang, mari kita dukung. Jangan sampai ada chaos. Kita hanya concern pada itu. Tapi kami tolong dihormati, hak kami tentu dijadikan pedoman nanti ke depan agar tidak ada pelanggaran hukum sewenang-wenang oleh aparatur pemerintahan, dalam hal ini KPU. Demikian. Oke, Bang Frits, ada potensi kecacatan hukum dalam proses demokrasi khususnya di pemilihan presiden kali ini. Tanggapan Anda merasakan hal tersebut? Ya, kalau sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Prof. Gayus, bahwa kita berkaitan dengan sengketa proses. Tapi mungkin perlu saya tegaskan kembali, Mbak, bahwa sengketa di Bawaslu itu adalah sengketa pencalonan. Dan itu merupakan roh dari gugatan petun yang disampaikan oleh teman-teman PDIP. Terkait dengan pasal 469 daripada Undang-Undang Pemilu sudah tegas mengatakan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan sengketa penetapan calon itu merupakan kewenangan daripada Bawaslu dan juga kemudian sudah ditindaklanjuti oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2017 bagaimana tata cara mekanisme apabila setelah proses di Bawaslu sudah selesai kemudian mau dibawa ke petun, mau dipetun itu ada tahapannya sebagaimana diatur oleh peraturan MA nomor 5 tahun 2017 tersebut. Poin saya adalah bahwa terkait dengan sengketa penetapan calon atau sengketa proses atau sengketa penetapan calon yang tadi sudah saya sampaikan itu merupakan kewenangan oleh Bawaslu tetapi tidak dilakukan oleh teman-teman PDIP pada proses pencalonan. Yang kedua, kalau kita membaca kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2024 misalnya, dalam paragraf 3.12, Mahkamah Konstitusi menjelaskan secara runtut bagaimana proses dari putusan 90 2023, bagaimana putusan DKPP, bagaimana terkait dengan tindakan-tindakan surat-surat yang dikeluarkan oleh KPU dalam rangka untuk menjalankan putusan 90 tahun 2023, Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan 3.12-nya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU sudah benar terkait dengan proses penetapan calon Mas Gibran dengan mengacu kepada putusan 90 tahun 2023. Jadi tidak merasa ada kecacatan hukum begitu ya? Apabila Mahkamah Konstitusi saja sudah mengatakan bahwa tidak ada proses yang dilanggar dan Mahkamah bisa melihat apa yang sudah dilakukan oleh KPU, bahkan Mahkamah juga memanggil Ketua DKPP dan anggota DKPP untuk menjelaskan proses etika yang terjadi kepada KPU, Mahkamah juga mengatakan bahwa tidak ada kesalahan ataupun pelanggaran hukum yang terjadi pada proses pencalonan. Jadi kami hanya mau menegaskan bahwa terkait dengan proses sengketa penetapan yang menjadi roh dari gugatan petun yang disampaikan oleh teman-teman PDIP, itu persoalan tersebut sudah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Dan seharusnya itu juga bisa menjadi dasar untuk kita untuk melanjutkan program-program kita ke depan. Baik, meski sudah diketok palu MK, pencalonan Gibran Raka Buming Raka bukanlah nepotisme. Nampaknya masyarakat tidak akan lupa begitu ya dengan sosok Anwar Usman yang juga dianggap memperlancar majunya Gibran. Sedikit banyak menuai kontroversi, tapi hukum adalah hukum. Kita lihat putusannya, kita lihat proses demokrasi yang berjalan. Bapak-bapak terima kasih sudah bergabung bersama.